warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SBT, perdana kita di podcast Batik Bisa, Bakti Timah Karimun, Bincang Sehat. Bersama saya host Sahrul dan narasumber kita. Perkenalkan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hadika Pramana, spesialis penyakit dalam. Salah satu spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. Dok, hari ini merupakan hari peringatan lansia nasional. Betul sekali. Pada peringatan ini perlu kita membahas masalah lansia. Ya, menjadi pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan lansia itu, dok? Oke, jadi yang dimaksud dengan lansia itu adalah kelompok umur di atas 60 tahun. Nah, negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat itu mengadopsi istilah atau definisi yang sama. Nah, kemudian kategori dari lansia itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lansia muda, usia 60 hingga 69 tahun. Kemudian lansia madya, usia 70 hingga 79 tahun. Dan lansia tua, usia lebih dari 80 tahun. Oke, baik dok. Jadi kalau kita sudah memasuki fase masa lansia, hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan dalam memasuki masa lansia tersebut, dok? Ya, baik. Jadi ketika kita memasuki masa lansia, kita harus menyiapkan diri kita. Karena perbedaan dari lansia dan usia dewasa itu terdapat beberapa faktor psikis maupun faktor fisik. Nah, untuk faktor psikis ini kita ketahui bahwa lansia pasti sudah memasuki masa pensiun. Otomatis secara psikis dia akan menghadapi perubahan-perubahan di mana dia dihadapkan pada masa-masa pensiun. Nah, kemudian faktor fisik, terdapat perbedaan antara lansia dan dewasa, di mana pada saat terjadinya usia lansia, maka mereka akan menghadapi beberapa keadaan di mana terjadinya penurunan sistem imun, ya. Kemudian atrofi dari kulit, juga atrofi otot, ya. Kemudian ada beberapa hormon yang akan berkurang, ya. Kemudian juga ada beberapa organ yang akan berubah komposisinya seperti mukosa tubuh. Nah, perubahan fisik tersebut nantinya akan dirasakan oleh lansia itu sendiri. Sehingga yang dipersiapkan adalah bagaimana kita tetap berada pada kondisi optimal terhadap perubahan fisik dan psikis tersebut. Oke, baik dok. Menurut dari penjelasan dokter tadi, jadi tip-tip lansia untuk kesehatannya itu seperti apa, dok? Ya, tips lansia untuk menjaga kesehatannya harusnya dilakukan ketika lansia tersebut belum memasuki usia lansia. Artinya dia pralansia harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu aktivitas fisik dari orang-orang yang sudah tergolong ke dalam pralansia. Ya, di mana kita harus menyesuaikan aktivitas fisik terhadap usia dan kemampuannya tersebut. Nah, di dalam Chinese geriatrik kita punya istilah GLAD. G yang pertama yaitu gradual. Jadi kita melakukan aktivitas fisik secara gradual atau bertahap. Kemudian L yang kedua yaitu loading. Ya, loading kita melakukan aktivitas fisik 65% dari aktivitas fisik yang dilakukan biasanya. Kemudian A yaitu H yaitu kita melakukan aktivitas fisik sesuai dengan usia dan kemampuannya. Kemudian D diet, kita harus mengatur diet nutrisi yang diperoleh oleh orang-orang pralansia untuk memasuki masa lansia dengan baik sehingga kesemuanya bisa menjadi optimal. Begitu juga untuk aktivitas psikisnya ya. Jadi kita harus mempersiapkan sedemikian rupa sehingga ketika secara psikis dia memasuki masa pensiun, maka dia akan lebih siap secara psikis. Oke, baik dok, luar biasa penjelasan dari dokter tadi untuk tip-tip cara para lansia kita untuk memasuki masa lansia. Terus kita bicara tentang lansia, tentu tidak hanya secara lahir ya atau kesehatannya saja, tapi psikisnya harus ditunjang dengan keluarga. Jadi harapan saya mau menanyakan ke dokter bagaimana keluarga dalam merawat lansia tersebut. Ya, benar sekali yang disampaikan tadi ya, bahwasanya peran keluarga itu sangat besar bagi kesehatan lansia. Keluarga yang ada di sekitar lansia
itu harus bersikap proaktif sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung lansia. Nah, dalam hal ini, ketika lansia itu memasuki masa pensiun, ada yang kita namakan sebagai post-power syndrome, di mana mereka akan kehilangan beberapa jabatannya, kehilangan beberapa penghasilannya yang biasanya mereka terima atau mereka dapati di kehidupan sehari-hari. Pada masa seperti itu, otomatis sangat mudah terjadi depresi pada lansia. Nah, disinilah peran keluarga bagaimana bisa membesarkan hati dari lansia tersebut. Nah, keluarga harusnya paham bahwa fase tersebut akan dialami oleh para lansia. Ya. Sehingga orang-orang terdekatnya lah yang harus memberikan dukungan moral. Karena ya kita sama-sama tahu bahwa kemungkinan lansia ini akan menjadi lebih tergantung kepada keluarganya dibandingkan sebelumnya, sebelum masa pensiun. Nah, kemudian untuk aktivitas fisik tadi otomatis harus ada dukungan dari keluarga sekitarnya. Bagaimana menyediakan waktu untuk bisa menemani aktivitas fisik yang baik sehingga terjadilah aktivitas fisik yang optimal untuk para lansia. Oke, baik dok, luar biasa penjelasan dokter tadi. Keluarga memang sangat dibutuhkan pada masa-masa lansia. Jadi perhatian untuk lansia, keluarga memang lebih diutamakan. Oke, sekian Batik Bisa kita kali ini. Nantikan info-info kesehatan terupdate dan terkini hanya di channel kami RSBT Karimun TV. Dan jangan lupa sahabat follow IG kami RSBT Karimun. Batik Bisa.